Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami dengan PPT yang berjudul Graph, di mana tugas ini akan memenuhi tugas UAS kami di mata kuliah Matematika Diskrit dengan nama dosen Ibu Indah. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abizar Gifari. Nama saya Zamat Panamatusal. Nama saya Sinta Lavera. Teman-teman saya Rian Aprilianda Kurniawan. Nama saya Lutfi Aulia Akbar. Dan nama saya Dava Natawijaya. Nah, di sini kita akan membahas beberapa pembahasan atau subtema, yaitu yang pertama ada definisi graf, jenis-jenis graf, contoh terapan graf, terminologi graf, graf khusus, graf isomorfik, implementasi graf di C++. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu graf. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut, sehingga secara sederhana, graf didefinisikan sebagai kumpulan titik yang dihubungkan oleh garis-garis atau sisi. Sedangkan definisi matematis untuk graf adalah pasangan terurut himpunan VE, di mana V merupakan himpunan beranggotakan titik-titik to vertex, dan E merupakan himpunan beranggotakan sisi-sisi, yaitu edges. Nah, contoh graf adalah sebagai berikut. Kemudian ada jenis-jenis graf. Yang pertama ada graf nol dengan lambang NN. Graf kosong adalah graf yang tidak memiliki sisi. Contoh graf kosong N1 dan N2 atau N1 ke N2. Kemudian ada graf sederhana atau simple graph. Graf sederhana merupakan graf tidak berarah yang tidak mengandung gelang maupun sisi. Contohnya seperti ini. Graf ganda atau multigraf. Graf ganda merupakan graf tak berarah yang tidak mengandung gelang atau loop. Contohnya seperti ini. Dan yang keempat ada graf semu. Graf semu merupakan graf yang boleh mengandung gelang atau loop. Yang kelima ada graf berarah atau digraf. Graf berarah adalah graf yang setiap sisinya mempunyai arah dan tidak mempunyai dua sisi yang berlawanan antara dua buah simpul atau tidak mempunyai sisi ganda. Yang keenam ada graf ganda atau berarah. Graf ganda berarah merupakan graf berarah yang membolehkan adanya sisi ganda pada graf tersebut atau boleh mempunyai dua sisi yang berlawanan antara dua buah simpul. Saya akan menjelaskan tentang terapan graf. Ini adalah contoh terapan grafnya. Yang pertama adalah rangkaian listrik. Ini adalah gambar-gambar rangkaian listriknya. Yang kedua adalah isomer senyawa kimia karbo. Itu ada 3 biji, yaitu metana, yang kedua etana, yang ketiga propana. Inilah contoh gambarnya. Yang ketiga adalah transaksi konkurer pada basis data terpusat, yaitu transaksi T0 menunggu transaksi T1 dan T2. Terus transaksi T2 menunggu transaksi T1. Terus transaksi T1 menunggu transaksi T3. Terus transaksi T3 menunggu transaksi T2. Ini adalah contoh gambarnya. Yang keempat ada pengujian program. Inilah contohnya adalah. Yang kelima adalah terapan graf pada teori otomata. Ini adalah mesin jajah. Ini yang terakhir adalah teori biologi. Yang selanjutnya ada terminologi. Terminologi graf merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang banyak digunakan untuk mempermudah suatu penyelesaian masalah. Dengan merepresentasikan persoalan ke dalam bentuk graf, maka persoalan dijelaskan secara lebih sederhana. Next. Suatu graf terdiri dari gabungan himpunan tak kosong, titik P, G, dan himpunan sisi E.
G yang menghubungkan titik-titik pada G, banyaknya anggota pada himpunan titik dinyatakan sebagai P lebih besar dari 0 dan banyaknya anggota himpunan sisi pada graf G dinyatakan sebagai Q lebih besar dari 0, banyak titik atau sisi pada graf disebut sebagai kardinalitas graf. Terminologi dasar pada graf. Ada beberapa terminologi graf yang perlu diketahui, antara lain satu, bertetangga atau adjacent. Dua, buah simpul pada graf tak berdarah G dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Dengan kata lain, U bertetangga dengan P jika UP adalah sebuah sisi pada graf G. Dua, bersisian atau insiden. Misal untuk sembarang sisi E, U sama P dikatakan bersisian dengan titik U dan titik P. Tiga, titik terpencil atau isolated vertex. Titik terpencil adalah titik yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya, atau dapat juga dikatakan bahwa titik terpencil adalah titik yang dengan titik-titik lainnya. Titik yang satu pun tidak bertetangga dengan titik-titik lainnya. 4, jalan atau wall. Misalkan G adalah sebuah graf, sebuah jalan di G adalah sebuah barisan berhingga atau tak kosong yang suku-sukunya bergantian titik dan sisi. Sedemikian hingga dan adalah titik-titik akhir sisi E. Untuk katakan W adalah sebuah jalan dari titik awal ke titik akhir. Sedangkan titik-titik disebut titik-titik internal W dan K disebut panjang jalan W. Dengan kata lain, jalan ialah di mana sisi dan titiknya boleh berulang. 5, jejak adalah jalan yang sisi-sisinya tidak ada yang sama, tetapi titiknya boleh ada yang sama. 6, lintasan atau adalah jejak yang semua titiknya berbeda, sisi dan titiknya tidak ada yang sama. Next. 7, sirkuit adalah jejak tertutup. 8, siklus atau lintasan tertutup. Dalam kurung sikal. Sikal adalah sebuah sirkuit yang titik awal dan semua titik internalnya berbeda. Titik awal dan titik akhirnya sama, di mana titik dan sisinya tidak ada yang berulang. 9, derajat atau degree. Suatu simpul pada graf tidak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simbol tersebut. Dan selanjutnya ada graf khusus, graf lengkap, complete graph. Graf lengkap dilambangkan dengan KNK atau NKN adalah graf di mana setiap pasangan titik vertex saling terhubung langsung oleh sebuah edge. Dalam graf lengkap tidak ada titik yang terisolasi dan semua titik saling terhubung. Jumlah edge dalam graf lengkap dihitung dalam rumus n min 1, 2 atau range n min 1, 2, 2n, 2 min 1, di mana n adalah jumlah titik dalam graf. Contoh, bayangkan pesta di mana setiap orang berjabat tangan dengan semua orang lainnya, semua titik saling terhubung. Dan selanjutnya ada graf lingkaran, circle graph. Graf lingkaran dilambangkan dengan CNC atau NCN. Adalah graf yang membentuk siklus tertutup, setiap titik terhubung dengan dua titik lainnya sehingga membentuk sebuah lingkaran. Dalam graf lingkaran, jumlah edge sama dengan jumlah titik, yaitu NN. Contoh, bayangkan kamu dan teman-teman berdiri dalam lingkaran, saling berpegangan tangan dengan orang di sebelah kiri dan kanan. Itulah graf lingkaran. Selanjutnya ada graf teratur, regular graph. Graf teratur adalah graf di mana setiap titik memiliki derajat yang sama, yaitu jumlah edge yang terhubung ke titik tersebut. Sebuah graf teratur dengan derajat KKK disebut graf KKK teratur. Contohnya dalam graf 3 teratur, setiap titik memiliki tempat 3 edge yang menghubungkannya. Contohnya, setiap orang dalam kelompok memiliki jumlah teman yang sama. Misalnya, jika semua orang memiliki 3 teman, itulah graf 3 teratur. Dan terakhir ini adalah graf bipartit. Graf atau bisa juga disebut dengan bipartit graf. Graf bipartit adalah graf yang titiknya dapat dibagi menjadi dua kelompok yang tidak saling terhubung satu sama lain. Setiap edge hanya menghubungkan titik dari kelompok satu dengan titik dari kelompok lainnya tanpa koneksi di dalam kelompok yang sama. Contohnya, bayangkan dua grup teman dan guru. Teman hanya terhubung dengan guru dan guru hanya terhubung dengan teman. Tidak ada koneksi dalam kelompok yang sama. Oke, di sini saya akan menjelaskan isomorfik. Nah, isomorfik adalah dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya sedemikian rupa sehingga jika sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka sisi E aksen juga harus bersisian dengan simpul U aksen dan V aksen di G2. Contohnya adalah gambar berikut, adalah ada G1, G2, dan G3. G1 dan G2 adalah isomorfik. Mengapa demikian? Karena memiliki simpul yang sama, yaitu adalah 4 simpul. Dan sisinya pun sama, yaitu 6.
Mengapa G1 atau G2 tidak sama dengan G3? Walaupun G3 memiliki simpul yang sama 4, tetapi sisinya beda dan tidak isomorfik terhadap G1 dan G2. Dan selanjutnya adalah implementasi graf di C++. Oke, selanjutnya adalah implementasi graf di bahasa pemrograman. Nah, mohon maaf Ibu sebelumnya C++, cuman sini kami memutuskan untuk memakai Python. Nah, di sini yang pertama bakal ada dua kode. Nah, dua kodenya itu adalah GUI graph dan agency graph. Nah, untuk agency graph ini hanya menampilkan output simpul-simpul mana aja yang berdekatan. Nah, untuk yang kode kedua yaitu GUI graph yang bakal memperlihatkan tampilan gambar GUI-nya atau bentuk dari graph yang sudah kita sambung-sambungkan simpulnya gitu. Dari simpulnya sisi-sisinya. Nah, kayak yang pertama kita bakal menjelaskan kode yang pertama. Nah, kode yang pertama ini adalah kita bakal membuat dulu kelas graph ya. Kelas dari graph. Nah, yang isinya adalah ini yang pertama, kode yang pertama adalah def_init self verticals ini, di mana self vertical ini adalah buat jumlah simpul, nanti jumlah simpul. Nah, untuk yang keduanya itu self agency. Nah, agency list itu nanti pada saat di outputnya bakal ngelist gitu simpul-simpul mana yang berdekatan. Nah, untuk yang def add edge ya self uv ini uv. Nah, ini tuh buat menambahkan simpul menambahkan simpul V ke daftar U. Nah, karena grafnya tidak berarah, nah tambahkan juga U ke daftar V, jadi kayak sebaliknya gitu. Karena append itu menambahkan gitu. Nah, untuk yang ini def print graph ini adalah kode untuk memprint output ya. Kodenya seperti ini ya. Self for E and range self V print simpul and for V gitu. Nah, ini kita mempunyai kasus yaitu kita membuat graf dengan 5 simpul ya, 5 simpul. Nah, kita bakal menambahkan nih edge-nya ya. Jadi pada saat kita play, nah, jadi simpul 0 ini bakal berdekatan 1 dan 4 ya. Nggak kan ini 0 ya, 1 dan 4. Nah, untuk yang simpul 1 karena dia sama 0 juga kan. Nah, 1 juga sama 1 2, 1 3, 1 4. Jadi simpul yang pertama itu 0 2 3 4. Nah, untuk yang simpul 2 ini hanya 1 sama 3 kan ya. Soalnya ini 1 2 sama 2 3. Jadi 1 dan 3. Dan untuk yang simpul 3 itu tuh 1 2 sama 4 ya kan. Yaitu add 1 3 sama terus 2 3 sama 3 4. Nah, untuk yang 4 ini dia sama kosong ya kan. Karena bakal nanti kebalik ya. Nantilah gitu ya, berbalik gitu. Nah, itu sama 1 juga sama 3 gitu. Nah, ini adalah yang kode pertama agency list. Nah, untuk yang kedua, ini ada kode yang kedua. Ini pertama-pertama kita bakal mengimport dulu matplotlib ya. Ini tuh adalah package yang di Tony dan kita harus mulainya download di manage package. Nah, carinya adalah matplotlib dulu sama networkx. Nah, itu bahan-bahan untuk membuat nanti GUI-nya keluar gitu. GUI. Nah, yang pertama-tama ini sama seperti sebelumnya, kita membuat kelas graph dulu. Nah, sama ini juga ngebuat kayak menambahkan simpul gitu ya nanti ini, terus add edge ya, menambahkan menambahkan simpul V ke daftar U gitu ya. Nah ini yang tadi mah kan itu dev draw, ini dev print. Nah, ini dev draw karena nanti bakal jadi kayak menghasilkan gambarnya. Nah, ini adalah kodenya ya. Kodenya di gambar. Nah, sama ini kita yang tadi aja kasusnya dimana kita bakal membuat graph dengan 5 simpul. Dan ini saat kita play di sini kodenya bakal bisa menampilkan gambar grafnya. Nah, seperti ini. Jadi terdapat 5 simpul sama yaitu 0 sama 1 ini berhubung, 0 sama 4 ini terhubung, terus 1 sama 2 terhubung, 1 sama 3, terus 1 sama 4 ya kan, terus 2 sama 3 dan mana ya? Oh, dan 3 dan 4 gitu. Ini tuh ada 5 simpul dan sisi-sisinya adalah 7 ya. 1 2 3 4 5 6 dan 7. Dan ini adalah hasil implementasi graph di bahasa pemrograman Python. Terima kasih. Baik, inilah referensi yang kita ambil untuk membuat PPT ini.
Oke, sekian dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berbicara atau ada kekurangan saat presentasi. Hari Senin ke Kota Tua, naik kuda membawa pepaya. Terima kasih kepada Ibu Winda telah mendengarkan presentasi kelompok saya. Billahi sabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.